Halo, assalamualaikum. Lagi ngumpul-ngumpul nih. Kok jadi kaku begini sih? Enggak, emang harus ngeliat ke situ, Bang? Enggak. Oh, enggak, gua pikir karena direkam, jadi kita harus ngeliat ke sono. Enggak. Ya, untuk mengawali podcast IAC, ngobrol santai aja nih, ada abang-abang pendiri IAC. Apa sih IAC itu sih? Entar dulu ya, pendiri gua enggak ya. gua orang yang terangkut di tengah jalan, enak aja lu. Ya. Jadi salah satu agenda dari YCMM ya, nanti panjang lagi ceritanya YCMM. Jadi kita ada namanya Indonesia Adventure Club atau disingkat IAC. Nah, IAC itu adalah organisasi kepemudaan. Basicnya komunitas ya, jadi komunitas jalan-jalan, naik gunung dan lain sebagainya. Berkembang, ternyata kita banyak hal yang bisa dikerjakan setelah kita berkumpul itu dengan teman-teman pemuda lainnya. Ada sosialnya, ada pendidikannya gitu, kita ngisi-ngisi di sekolah-sekolah. Nah, terus kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya sekelumit tentang IAC. Sebenarnya nggak cocok nih kalau gue yang bawa IAC. Terus siapa ya? Kesannya gue ini ria gitu, ria. Masa gue yang bikin, gue yang ceritain. Jadi gue yang nanya. Gini aja, IAC itu sebenarnya nih di antara pandangan kita itu kan ada berbagai ada berbagai versi sebenarnya, ya kan, pandangannya seperti apa, ya kan, kalau menurut Bro Nana seperti apa, ya kan, menurut Bro Pasi kayak apa, Bro Budi kayak gimana gitu. Gue ngeliatnya dari luar gitu ya. Gitu. Sebenarnya tuh bukan di balik layar ya, tapi di balik kulkas. Ya, Dari Bro Budi dulu. Gimana Bro Budi? Jadi IAC itu sebenarnya kan kalau secara Jadi lu dulu apa Budi dulu? Iya, kita tanya jawab aja, tanya jawab. Yokin. Batman dia orang mau jadi Batman Jadi lu. begini, yang penting nanti dapatnya dari Budi keterangannya gitu. Jadi jangan sampai gua harus ngomong apa tentang IAC. Jangan dibilang kagak tahu ya. Kan dulu lu dapet bini dari mana? Ingat-ingat tuh, dapat bini di gunung kan lu. Iya. Ini udah cocok jadi Batman berarti ya. Selama ini dia Robin masalahnya. Iya. Lanjut. IAC saat ini tuh gimana nih? Ya, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa lah pokoknya. Berarti cerita dong ini. Iya lah, Dulu kita. kan IAC sejarah Ya dari awalnya. dari awal emang dibentuk basis komunitas kan ya. Jadi dulu ada komunitas, kalau dibagi-bagi tuh ada pencinta alam, Suaranya yang keras dong. ada dari sananya begini sih, apa namanya, ada entrepreneur, ya pokoknya yang berkaitan dengan anak muda, lebih ke minat bakat ya. Jadi keminat anak muda, dia berminat kemana, terus kita bikin komunitas gitu. Sebenarnya itu awalnya. Ada dulu kalau nggak salah ada 4 atau 5 gitu ya. Dari selain adventure ya, itu ada yang lebih ke fotografi dulu ya. Dulu kan zamannya begitu. Sekarang mah udah seharusnya berbeda lagi gitu kan, udah digital. Terus ada ke menulis atau ya, bikin karya tulis, terus ke entrepreneur. Dulu kan pemuda kan identik juga dengan ekonomi kreatif ya, ke entrepreneuran gitulah dibikin. Ternyata yang antusias paling banyak waktu itu kan kita bikin suatu event ya, di Ramadan, karena biasanya event besar itu di Ramadan. Waktu itu kita bagi angket tuh, lebih kemana sih cenderungnya, fotografi, apakah menulis, apakah entrepreneur, apakah
kita alami. Ternyata hampir 50% lebih, hampir 60% bahkan itu banyak yang ke adventure gitu, entah karena lebih anak muda mungkin lebih kesenang-senangnya gitu ya. Jalan-jalan. Mungkin ekspektasinya adventure itu lebih menyenangkan dibanding dengan yang lainnya gitu, dengan pilihan-pilihan itu kan. Padahal masa depannya lebih cenderung bagusan entrepreneur ya dibanding jalan. Itu dulu. Ini tahun-tahun Iya, kalau bicara masa depan. tahun berapa itu ya? Iya. Itu kan nomor Tahun berapa ya? Tahun berapa? 13 2010. 2013. Itu udah ada event. Udah ada event ya. 2013 itu tema pelajar pertama. Pelajar. Berarti 2010-an. 2010-an, 2011 lah ya dulu kayak. tapi yang gua sorotin ya dari dia nih, pokoknya sejarahnya itu luar biasa ya, yang kan tema pelajar itu. Banyak kenangan ya. Banyak kenangan. Salah satunya apa? Gitu. Bayangin nembak bininya aja di sana. Viral ini. Viral ini harus tahu ya kan. Luar biasa ternyata ya. Gua anak bawang ya, nggak tahu gua. Ada lalu juga. Ya gua kan belum tergabung, baru mitra. Ini ya lanjut. Apalagi? Ya itu kan awalnya dulu. Sekarang Jalanannya. setelah berjalannya waktu gitu ya, apalagi kondisi pandemi kayak begini ya. Terus era juga mulai berubah, banyak digital. Nah kayak sekarang ini kan kita memanfaatkan kanal digital, misalkan YouTube atau Instagram atau streaming nanti ke depan. Karena kondisi juga yang memaksa kan, kayak pandemi ini kan ibaratnya mempercepat era digitalisasi gitu. Nah sebenarnya ini tantangan juga bagi organisasi apapun kepemudaan ya, entah itu IAC yang bergerak di adventure, karena memang kalau ngelihat yang dampak paling besar itu kan pandemi ini dunia pariwisata ya. Iya. Dan berkaitan banget sama ya adventure itu yang senang-senang jalan-jalan itu pengaruh banget gitu. Makanya ini jadi tantangan gimana untuk menggeser gitu kan. Sebenarnya bukannya jadi kita lesu, tapi kita menggeser habit ya, kebiasaan yang mungkin dulunya begitu. Ya new normal itu kan, bahasa new normal kan baru kan, normal tapi dalam keadaan baru, artinya bukan kembali kayak yang dulu gitu. Baru maksudnya normal tapi kondisi baru. Tapi tantangannya gini, ini kita langsung saut-sautan aja ya. Iya. Tantangannya gini, contohnya ya ketika udah masuk ke kondisi pandemi ya, dimana kita lihat habitnya anak muda itu nongkrong bareng gitu, bukan nongkrong online gitu. Kecuali ya game online itu mungkin dia sekarang masih berkembang terus. Contohnya gini, ketika gue kelola di organisasi kepemudaan gitu ya, itu gue ajak ngumpul nge-zoom gitu, ngobrol ya. IAC juga pernah salah satunya, itu pesertanya cuma dikit yang datang, tapi ketika diminta online, padahal situasi pandemi ya, tapi setelah lebaran ketika diminta hadir untuk offline, banyak yang datang. Ketika online paling 4 atau 5 yang ikut nimbrung, dengan jarak sosialisasi yang sama, bahkan lebih mendesak atau lebih mendadak yang offline, itu bisa 30-an orang yang hadir kayak gitu. Nah ini tadinya sepakat sama Budi, kita harus era digital ini emang mempercepat kita, pandemi ini mempercepat era digital untuk menjadi satu-satunya atau jalan yang paling utama. Tapi kenyataannya kebiasaan anak muda kita masih nggak bisa berubah, masih senang nongkrong gitu, masih senang kopdar. Itu yang gue juga punya pemikiran gitu bang. Artinya gini, gue sendiri kan sekarang aktif di ini nih, Karang Taruna ya kan, alhamdulillah sudah setahun. Nah pas pandemi ini juga, jadi seolah-olah tuh kita udah ngebangun capek-capek atau rubuh gempa bumi gitu. Tapi setelah gue analisa nih terkait masalah pandemi, yang bahasa new normal lah apa segala macam, kalau gue nggak sepakat gitu. Apalagi tadi bahasanya ada mempercepat itu ya, era digitalisasi 4.0 itu.
Tapi kalau gue lebih cenderung kepada kita memang anak muda harus bisa beradaptasi, bukan kita di suasana new normal gitu. Ya, kembali ke konteks IAC sendiri. Kalau ini juga bagian dari perjalanan sejarah gue. Dulu gue juga punya tim ya. Sebelum ke IAC gue namanya tim semut. Tim semut ya kan. Semut itu 10 menit. Jadi itu filosofinya filosofi Kopassus itu. Jadi setiap ada satu hal kerjaan kelar dalam waktu 10 menit maksimal gitu. Dan ketemunya IAC ya tadi pertama memang bermitra. Ya alhamdulillah kan dikasih kepercayaan. Ternyata memang selain IAC ada sisi baiknya itu buat perkembangan di tim gue ini. Selain ada adventure-nya, seneng-senengnya juga ada ranah pendidikannya gitu kan. Ya terbukti kan sampai saat ini ya mungkin karena sekolah nggak aktif gitu kan. Dulu kan Ramadan terus liburan kita ngisi training tuh ya kan, LDK di sekolah gitu dulu tuh ya kan. Jadi alhamdulillah lah. Nah makanya ya kalau sekarang sih posisinya memang ini harus punya satu gagasan unik, satu gagasan bagus. Ya tadi gue bukannya sepakat ya dengan hal new normal gitu. Lebih cenderung ke beradaptasi aja. Sebetulnya kalau di DKI ini karena gue di Karang Taruna jadi agak tahu. Persepsi lu new normal itu apa sih? Bedanya apa dengan adaptasi? Ya kalau enggak, seolah-olah kalau new normal itu ya kan kondisi normal nih, tadi kondisi normal yang baru gitu kan. Jadi seolah-olah tuh harus begini gitu. Padahal kan enggak. Sebenarnya secara nggak langsung itu kan harus perlu adaptasi gitu. Adaptasi dengan kebiasaan baru. Iya. Dasar. Ya maksudnya kan ya pokoknya apalah berarti itu. Nah sebetulnya kalau karena gue di Karang Taruna sebenarnya gampang bang gitu. Sebenarnya IAC ini lebih apalagi anak muda ya, lebih konteksnya lebih kekinian, lebih ini tuh gampang. Cuman ada 3 syarat dalam masa PSBB transisi ini. Pertama Muslim, kedua keturunannya. Ya dalam PSBB transisi ini itu kita tetap boleh beraktivitas, tapi ada 3 syarat yang tidak boleh. Itu satu anak-anak ya kan, usianya jelas lah kalau kelas 3 ke bawah. Yang kedua orang tua berumur 50 tahun ke atas. Yang ketiga ibu hamil, karena mereka ini rentan terhadap virus gitu. Nah kalau kita anak-anak muda ya tadi bahasanya OTG ya gitu ya mudah-mudahan kita di sini semua enggak menyebarkan virus, tapi kita tetap memberikan dampak positif gitu. Apa kan sekarang kan tadi ekonomi kreatif pada turun, semua beralih kepada dunia online gitu. Kalau nggak kita cepet-cepet adaptasi begini, kelar juga kita gitu kan. Termasuk gue sendiri kan, gue ngelatih panahan karena gue lebih dominasi anak-anak gitu kan. Kalau teman-teman gue di luar daerah sih pada bergerak juga ya, karena tadi kalau Jakarta ini kan ketat banget gitu. Nah tadi nyebut aktivitas di Karang Taruna nih, gue pengen tahu nih situasinya gimana nih, barangkali lu dari internal Karang Taruna mana? RW 3 Sunteragung. Dari internal RW 3 Sunteragung itu kayak gimana, barangkali ada yang drastis perubahannya dengan situasi sebelum pandemi, atau barangkali ada yang mau lu share dari Karang Taruna tempat lain tuh yang signifikannya apa? Karena gua pribadi mungkin Budi sama Ridwan juga kurang memahami situasi Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan yang formal. Ya kalau posisi Karang Taruna sendiri sempat kaget di awal-awal gitu kan, artinya aktivitas semua di close gitu. Tapi kita masih ada aktivitas waktu itu karena memang baik dari Pemprov maupun pemerintah pusat kan ngasih sembako. Aktivitas kita masih sebatas itu. Tapi terus tuh kita pelajari, kita analisa. Nah, alhamdulillah tadi yang gue bilang PSBB transisi ini jadi clue berkegiatan kita. Gitu. Yang penting melibatkan 3 itu selesai, kita tetap beraktivitas. Nah, satu lagi ada kan tidak boleh berkumpul massa. Misal dalam ruangan ini nih, ini ruangan kalau dilihat nih mungkin kapasitasnya bisa 15 orang, tapi dalam aturan PSBB transisi itu 50%, berarti 7 orang aja nggak masalah. Berarti kita aman ya? Aman ya, kayak kemarin nih di Agustus kan. Kalau gitu lagi. Ya pada helm kisut. Ya. Nah ini masker, cuci tangan, jaga jarak, ini salah satu kampanye Pemprov gitu. Pemprov yang memang sampai saat ini yang paling
efektif untuk mencegah virus itu. Terus apa namanya sebelum sampai vaksinnya ditemukan. Nah, contoh kemarin nih Agustus kan parameter Karang Taruna itu kegiatan besarnya Agustusan kan. Ini drop hampir semua teman-teman drop. Ya, termasuk gua di kelurahan ya mungkin alhamdulillah apa namanya cuman RW gua doang yang lumayan aktif gitu kan. Ada RW lain yang aktif cuman dia memang aktifnya masih nggak terlalu ini. Tapi Agustus kita meriahkan gitu. Tapi gini, kalau dari Pemda kan ketika ada program-program yang langsung menyentuh masyarakat kayak bantuan, kayak penanganan gitu, kayak misalnya Satpol PP turun ke jalan buat kasih himbauan. Nah, Karang Taruna ini dilibatkan nggak dengan? Ya kalau itu sebatas sifat kooperatif kitanya aja gitu. Kita kolaborasi sama pengurus RW karena kan kalau di RW ini kita Berarti bermitra. inisiatif dari Iya, kooperatif juga. Kita bermitra sama RW, yuk kita ke jalan bareng. Dulu kan awal apa sosialisasi ke RT segala macem. Ya pokoknya setiap surat dari gubernur tuh kita sosialisasiin gitu. Kita bantu pengurus RW Berarti gitu. bukan hanya IAC ya yang terdampak. Jadi lembaga kepemudaan macam Karang Taruna pun terdampak. Ya sangat gitu. Sangat terdampak. Apalagi kegiatan IAC ini tadi dibilang sama Budi kaitannya erat sama traveling gitu ya, wisata itu terdampak semua. Iya apalagi apa namanya pas ini nih pas masuk fase kan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus berarti udah masuk 7 bulan di Agustus. Nah yang tadi gue bilang Karang Taruna kan pasti terlibat ya kegiatan Agustus kan itu kan acara besarnya kita orang gitu. Itu yang menunjukkan apa show off-nya kita lah gitu kan. Nah ini hampir semua mati tapi alhamdulillah dengan kita analisa justru apa namanya apalagi pas ini udah sepakat nih di awal nih kegiatan ada upacara ada ini dulu upacara sendiri itu sebelum H2 H-min berapanya tanggal 17 Agustus turun kan surat gubernur tuh RW tidak boleh meniadakan upacara namun kita tidak boleh mengadakan tuh mengadakan. ya tidak boleh mengadakan Tidak boleh mengadakan upacara di di RW Menekat. bukan nekat kita Beda tadi tipis gitu antara Pak Gubernur bukan nekat ya. Ya kan kita lihat juga satu tidak lebih antara tetap menjalankan apa namanya program sama nekat beda tipis. Nanti ini jadi judul di Masalah kan gini sebetulnya kan yang terikat dengan Perda itu kan Karang Taruna itu kan hanya sebetulnya gini. Nah, ini alumni lu. Tingkatan Karang Taruna itu kan sebetulnya hanya sebatas sampai kelurahan. Ya. Kalau ke RW itu namanya unit ya. Unit. Nah unitnya itu nanti dihitung misalkan sebentar unit berapa. Itu biasanya diisi dengan RW-nya. Nah biasanya kalau di tingkat unit itu brutal gitu. Jadi tidak ada instruksi, tidak apa yang penting jadi gitu. Apalagi kalau RW dan warga sekitar sudah mendukung. Biasanya begini, kalau warga sudah mendukung, RW pun dilawan. Bener gak? Itu yang namanya unit. Pengalaman kita dari tahun 2005 itu seperti itu. Ketika warga mendorong, udah adain aja, tapi RW karena dia ada kaitannya dengan pemerintahan dilawan karena apa ini bertolak belakang dengan keinginan masyarakat banyak, bener gak? Iya, betul. Nah itu RW jadi kalau misalkan dia tadi bilang nabrak aturan, Bukan sebenarnya. apalagi Nih, gua mau klarifikasi juga nih, ya kan? Masalah ini publish nih. Bukan melanggar aturan. Jadi ketika ada awalnya Gua boleh nabrak menekat. jadi gini, apa namanya? Nih. Jadi waktu itu kita rapat awal. Nih kalau memang nanti PSBB transisi itu kan per 2 minggu tuh keluar aturannya kan atau keluar updatean ininya. Entah itu. Makanya kan awal dibuka pekerjaan 50%, terus pariwisata, anak sekolah belum nih. Nah, pada saat itu kita udah mikirin tuh, ini kemungkinan nih kalau kondisinya begini apalagi tadi Jakarta udah ngikutin WHO yang 1000 per 1 orang dites itu kan meningkat terus nih. Ini bakalan terjadi nih, kita nggak boleh upacara di tingkat RW ya, bukan di tingkat instansi pemerintah di kelurahan dan lain-lain itu. Nah kita sepakat, oke, silakan untuk kepesertaan cukup Karang Taruna itu, cukup Karang Taruna. Jadi tidak melibatkan pengurus RW apalagi masyarakat. Nah untuk pengibaran bagaimana? Justru dari kreativitas ini yang gue bangga gitu sama teman-teman yang gue bangga gitu kan. Jadi karena pandemi, karena keterbatasan justru mengeluarkan ide-ide dan ini jadi sebagai sejarah di RW 3. Sejarahnya apa?
kita ngebentuk pasukan pengibar bendera. Tingkat RW loh, ada pengukuhannya kemarin kan, bener-bener kayak ini PPI Jakarta Utara dan rata-rata kan kalau pas kibra kan tingkatnya sekolah SMA. Nah ini anak teman-teman gue nih tim Karang Tarunanya ngebentuk tim SMP. Terus kembali lagi ke IAC nih, kalau menurut lu gimana nih? Nah kalau IAC justru ini jadi kalau gue sih harus nekat juga. bukan harus nekat, maksudnya ya tadi kita agak elegan dikit gitu kan. Jadi jangan terpaku mentang-mentang pandemi ini begini close semua. Program tetap jalanin tapi ngikutin aturan yang ada yang sesuai dengan ya tadi yang bahasa gue tadi bilang. Kemudian permasalahan berikutnya nih, mungkin kita semua di sini awal-awal ikut terlibat ya dalam proses mulai dari pendirian sampai berjalan, walaupun saat ini ada yang udah mulai nggak begitu aktif gitu, ada yang masih aktif. Ya kita lewati semua perjalanannya gitu ya, karena ini base-nya komunitas ini tidak terikat gitu. Nah permasalahan berikutnya adalah ketika kepengurusan atau penggerak tidak lagi berjalan karena faktor kesibukan. Namanya komunitas kan berarti second line lah, maksudnya bukan primary time-nya, waktu primary time-nya dia gitu. Nah itu gimana kendalanya? Kalau dulu ya mungkin dari gue dulu cerita ya. Dulu gue coba mensiasati kaderisasi gitu ya. Ada sekarang Kuzai, terus dulu ada apa namanya, Kiki, yang lain ada Kiki, ada Dani. Nah itu nanti mungkin kita bikin Ngomong. gitu. itu udah pada merit semua tuh. Yang perlu itu. Kayaknya perlu kita undang nih nanti, kita bikin podcast lagi ngundang mereka, istilahnya sabikunal awalu. Iya. Kita undang. Nah ini buat mensikapi itu gimana tuh? Selain permasalahan eksternal, pandemi ini kan eksternal. Nah permasalahan internalnya adalah kepengurusan, penggeraknya udah mulai punya kesibukan yang lebih utama buat mata pencariannya dia, ada yang sudah mulai berkeluarga kayak gitu. Kalau gua dulu solusinya ya kaderisasi, akhirnya kerekut yang tadi disebut ya, kemudian bahas program itu bukan program yang setahun, tapi ayo kita mau ngapain, sekedar kayak gitu. Nah waktu itu ya sempat ada cetukan-cetukan dan sebagainya, ada yang bisa berjalan, ada yang enggak, ya intinya masih bisa ada aktivitas lah gitu. Kalau dari gue dulu begitu cara melolanya kan sempat jadi. Nah ini gue juga agak bersyukur nih gitu kan, bisa masuk IAC, bisa kenal sama teman-teman IAC. Bersyukur agak ya artinya gini, perjalanan IAC yang kembang kempis itu gitu kan, kembang kempis gitu, jadi kan awal aktif, apalagi gue juga nggak tahu sejarah berdirinya, terus yang jadi ya kalau logikanya kalau orang udah satu hobi biasanya itu primer time ya kan, biasa kalau udah satu hobi entah itu segala macam apa ininya lah permasalahannya. Justru kalau gue belajarnya dari situ tuh, belajar dari ya kok nih punya kendala begini, orang satu hobi tapi kok susah aktivitas gitu, berarti di situ pasti ada satu titik yang memang celahnya itu membuat kayaknya tidak klop gitu. Nah ini gue pelajarin bang di Karang Taruna, gue pelajarin gini-gini gitu. Mungkin gini kali, kayak kalau gue periodenya 3 tahun, gue bagi tuh tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama gue bikin crowded, berarti kan ada gimmick, ada apa gitu, jadi ide liar ayo. Tapi jadi gini, pengejauhan tahan dari crowded itu misalnya terkadang kita bikin program jalan gitu. Nah ini biasanya begini nih, ide banyak, eksekutor mati. Nah itu tuh tim eksekutor itu tuh diperluin mungkin bang gitu. Nah ini gue terjadi di Karang Taruna, idenya oke, eksekutornya juga mantep, makanya alhamdulillah crowdednya itu terbangun di 1 tahun. Karena pas Karang Taruna yang gue jalan ini punya warisan 1,5 tahun non aktif. Warga itu nggak tahu itu Karang Taruna kayak gimana gitu. Nah justru hal ini nih gue dapetin dari IAC gitu. Nah mungkin gini kali bang, kita bikin gimmick lagi gitu ya, tahu terlepas dari ngumpulin teman-teman lagi ya gitu kan, apalagi udah masing-masing punya pribadi yang sulit segala macam. Kalau Budi gimana Bu? Bang Ridwan dulu deh. Bang Ridwan gimana Bang Ridwan? Sebenarnya gini sih ya,
kevakuman dari internal IAC itu sendiri, sebetulnya kalau gua lihat ya dari kacamata gua itu memang di antara kita itu ada kejenuhan. Ya, sekarang gua mau tanya nih ya, dulu kita pernah lagi rame-ramenya orderan lah bahasanya. Wih, di order. Manggung lah, jangan orderan. Manggung lah. Rame-ramenya manggung lah dulu ya. Jadi Bang Ridwan ini spesialisasinya di muasabah. Muasabah. Enak sama Ustadz itu. Nonton dulu. Nah, jadi yang gue lihat setelah vakumnya dari kegiatan itu, gue lihat di situ tidak ada lagi salah satu evaluasi secara internal. Itu jarang sekali. Bahkan terbilang vakum itu justru ketika masa-masa seperti itu. Ya kan? Permasalahannya ya bermacam-macam. Tapi banyak yang vakum gara-gara habis ngerjain manggung gitu. Sebetulnya itu lagi kan banyak-banyaknya ya. sebetulnya manggung waktu itu. Pas manggung besokannya udah gue mau lagi lah, kecewa gitu. Nah, ini kan makanya karena begini. Karena nggak ada evaluasi. Satu ya, setiap kita mengadakan kegiatan di mana kita ada evaluasi, baik itu secara struktur kan, kalau ini kan cuman orang-orang di balik kulkas semua kan. Jadi Sekarang di depan layar tuh. sekarang di depan layar ya, kita kupas gitu loh. Jadi satu itu ya. Jadi kedua, setiap ada kesalahan itu kadang kita tidak pernah mengerti secara individu bahwa ini dulu pernah kayak begini dan kendala seperti ini gara-gara gua. Secara pribadi tuh Berarti kita butuh reuni, Bang. Nah, Reuni, itu satu, Bang, ya. itu satu ya. Kedua, kita itu dari pertama terbentuk dari generasi ke generasi ya. Iya, terpenuhi ya. Dari generasi ke generasi. Pernah nggak ada yang namanya program giat rencana internal yang memang terstruktur, artinya ya terprogram. Udah kita programkan dari program tahunan kah atau program jangka panjang kah, kan nggak ada kecuali buka bersama. Bener nggak? Sambil dulu pertama kita kan nonton monyet kan. Gue inget masa lalunya gitu loh. Nah jadi gini, sebenarnya sih kalau udah kayak begini, jadi rasa kepemilikan gua sebagai bagian dari AC itu memang lambat laun jadi hilang gitu. Enggak, buktinya lu masih pakai bajunya. Kalau gue secara pribadi ya, tapi kan gue ngelihatnya dari kebanyakan gitu ya. Iya. Karena gini, gue pernah denger ya salah satu masukan dari kawan gue ya, kalau misalkan sebuah komunitas, organisasi kayak apa kayak dijadikan sebagai double opini ya, jangan harap itu akan bertahan lama kita di dalam itu. Artinya, contohnya misalkan begini. Ya, jadi harusnya begini, misalkan gini, kadang-kadang kan gini, besok kita ada rapat ini ya, pernah kan kita lihat, sorry, gue ada acara di tempat ini, misalnya gitu ya, tapi mereka tidak bisa. Tapi ada juga yang selalu jawabnya, nggak janji bang. Nah, karena dia merasa tidak memiliki kan, coba kalau dia merasa memiliki IAC itu sendiri, ya kan di tempat yang lain dia ada ajakan, besok kita ini, aduh sorry bro, gue ada acara di IAC. Nah kalau kita sudah memiliki rasa itu, jadi kita selamanya nih kayak gua ya kan, walaupun udah jelek kayak begini masih gua pakai gitu. Insya Allah gua sampai detik itu masih memiliki rasa memiliki gitu, walaupun gua bukan pendiri asli gitu. Gua cuma bayang-bayang ya kan. Tapi kali ini lu jadi Batman. Iya bang. Ya, bang, jadi seperti itu. Jadi makanya kita memang harus kumpulin lagi. Sebenarnya problemnya di mana? Kalau kumpulin lagi sih mungkin teknis lagi ya. Itu jawabannya masih begitu. Ya, tadi kalau gue sih mendingan kita reuni, kan udah pada punya keluarga masing-masing tuh. Jadi lebih ini lagi kan. Bawa istrinya. Iya dong. Jadi baper.
Cewek-ceweknya belum masalahnya kan. Rata-rata cewek-ceweknya kan. Iya. Kalau cowoknya udah sold out semua. Cowoknya udah sold out semua kecuali Kuja sendiri. Uji sama Dani. Ya, emang ini tugas berat Kuja ini Iya. kan. Oh, nyari jodoh. Satu nyari jodoh, kedua yang dipimpin orang tua semua. Gimana ya Budi? Jadi makanya kalau kita mau menyikapi dari secara bertahap ya. Jadi kepakuman itu kan sebelum pandemi terjadi malah, ya kan. Alhamdulillahnya di perjalanan itu kita bisa kumpulkan walaupun tidak semuanya ya. Waktu kita mau ngadain acara Silaturahmi masih jalan lah buka ya. bersama ya, Silaturahmi itu masih alhamdulillah masih ada yang mau inilah gitu walaupun Masih ada yang mau datang. hanya sebatas itu, ya kan. Walaupun hanya sebatas itu gitu. Sekarang udah digusur sekarang. Iya Lu sekarang. sih pada nggak aktif. Padahal kemarin di chatnya sampai perjuangan itu. Ini ya, ngechatnya. Iya, nah, jadi kalau menurut gua pribadi sih itu sebenarnya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menanamkan itu kepada kawan-kawan kalau ini kita nih punya rumah mau hancur nih gitu. Ya jadi ini seperti tadi diobrolin ya, disampaikan di awal bahwa ini obrolan aja berkaitan dengan IAC, ngebahas dari sejarahnya segala macam, ternyata keluar semua sampai situasi terkininya, sampai permasalahannya dan sampai solusinya pun udah mulai mengkerucut nih. Jadi kita perlu ada reuni gitu ya, teman-teman yang udah mulai jarang, yang termasuk Sabikun dan Awalun itu kita kumpulin lagi. Kira-kira eventnya apa? Kita podcast lagi ngobrol begini lagi ya? Iya, Iya. ngobrol. Makanya nanti kita planningin itu camping family. Nah, ya kan? Oh iya, Mantap. betul. Ya kan? Iya, iya. Tapi pandemi gini bisa nggak? Ya kita lihat celahnya lah ya kan. Siapa yang jadi Batman ini? Lu lah. Wah lagi. Gitu. Ada lagi nggak, Bang Budi? Ya mungkin yang di luar Aceh. Tapi dulu satu lagi gue mau iklanin kan tadi katanya gue Batman-nya. Enggak, satu lagi kan Batman-nya ya di luar Aceh yang mau bergabung di Kan ini camping jadi family Batman-nya. saya. Kita gabung, kita ramaikan gitu ya. Terbukalah untuk semua manusia lah. Jadi ini salah satu dari adaptasi IAC yang pengurusnya udah mulai berkeluarga. Kalau dulu garapannya pelajar, sekarang mulai Garapan keluarga. Berarti udah bukan komunitas pemuda lagi, komunitas keluarga. Bisa dong keluarga muda. Iya, benar. Mama muda aja. Mama muda. Iya. Siap. Dah capek gua. Minum dulu. Oke, itu aja kali ya. Ini belum. Oh iya belum. Iya. Next episode deh. Ya, nextnya kita tunggu lagi nih ngobrol-ngobrol nggak karuan, nggak jelas arahnya kemana. Tapi tema besarnya adalah tentang organisasi pemuda yang kita geluti bersama berempat ini, itu namanya Indonesia Adventure Club. Ya, sekarang secara formal di Yayasan Cendekia Muda Mulia. Nah itu tuh ada yang belum tahu tuh. Nah, itu Ya, maksudnya itu tuh jelas tuh. Antara ke YJMM ke IAC itu kan ada yang udah update, belum ya kan? Coba dijelaskan dong coba. Iya, yang berhak menjelaskan kan udah. Hah? Ya. Gimana sih? Oh gue. Bukan lu Batman ya. Jadi gini ceritanya. Nah cerita update. Tambahin ya yang kurang-kurang tambahin aja. Setahu gua nih kan IAC sudah jalan sebagai komunitas. Cuman dalam perjalanannya waktu kita butuh legal formal gitu kan. Karena masuk ke lembaga, ke sekolah-sekolah, dan ada beberapa yang minta kita ngisi itu ya dia minta atas namanya formal berbadan hukum gitu. Nah waktu itu kita butuh paling tidak yayasan. Nah kebetulan Bang Budi dan Bang Banu, ada namanya Bang Banu Sirnamala, itu juga penggiat agenda-agenda kepemudaan gitu di Jakarta Utara, luar biasa kontribusinya. Itu berinisiatif bikin Yayasan Cendekia Muda Mulia. Nah akhirnya IAC ini dijadikan YCMM ini dijadikan rumah besarnya IAC, yang salah satunya yang bukan hanya IAC aja tapi ada banyak lagi komunitas-komunitas yang dinaunginya kayak gitu.
ya itu sih kalau yang gue tahu, barangkali Bang Budi. Nah, IAC itu apa sih? Ikatan Anak Caur apa? Caur. Indonesia Adventure Club. Oh, kira Ikatan Anak Caur bukan. Kayak gitu. Pantes juga sih. Terus berkaitan dengan secret yang dibongkar ada masalah. Udah lah masalah lu lah. Enggak ya, update juga gitu kan. Update. Ya, jadi basecamp Kekinian. dulu basecamp IAC itu kita punya basecamp IAC ya. Sebenarnya tadi sempat dibilang digusur dibongkar, sebenarnya bukan digusur dibongkar, tapi justru dipugar Pugar. menjadi lebih luas gitu kan. Buat parkiran. Parkirannya luas. Parkirannya jadi luas. Bukan kan ya, yang bekas basecamp dijadiin Parkiran. parkiran. Tapi secara aktivitas kita di lantai 2. Waduh naik Kita punya ruang sendiri gitu ya, banyak aktivitas ya kan, tadi dibilang bukan hanya IAC tapi banyak juga komunitas-komunitas yang dinaungi oleh Yayasan Cendekia Muda Mulia kayak gitu. Oke. Makasih nih Bang Banu, wih luar biasa. Perlu didatengin tuh. Hidup Mas Banu. Perlu didatengin Bang Banunya biar Coba direkam nanti deh. Lama berjuang. Bisa dipotong gitu Iya, kan. iya. Khusus yang tadi. Khusus yang tadi. Bang Bang. Iya. Itu kan secara gesturis secara tidak adil. Iya bener dong. Udah membuktikan. Iya. Adil. Jangan. Ya perlu didatangkan juga tuh, jadi biar jelas juga. Ya udah ya, nanti sampai ketemu next di podcast selanjutnya. Obrolan nggak karuan.